Dimanapun berada, jumpa lagi di podcast Hasrullah. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang punya rekam jejak yang bagus, Profesor Mustari, yang kesehariannya adalah dosen UIN Makassar, yang dipercaya oleh negara menjadi atas pendidikan untuk kerajaan Thailand. Beliau bertugas 2017 sampai 2021. Baik, podcast kita bicara tentang humanity dengan political thought. Humanity kita akan menggambarkan orang-orang yang berhasil, orang-orang sukses. Beliau ada di sini. Kemudian political thought adalah pembicaraan politik. Pembicaraan politik ini menjadi hal yang sangat gurih dan enak untuk didengar di podcast kami. Baik, selamat jumpa. Assalamualaikum Pak Mustari. Selamat jumpa dengan Mas Rula. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkali-kali di Thailand tidak sempat ketemu. Tapi saya bangga memakai baju KKN ini, pernah diterima oleh mahasiswa di Unhas di Thailand dan alhamdulillah menjadi sebuah legacy KKN internasional gitu. Baik, ada mau disampaikan bagaimana sampai menjadi orang menjadi atase, kemudian meraih guru besar, kemudian kiprahnya di mata publik adalah sosok yang berhasil gitu. Ya, terima kasih Bang Hasrullah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan saya hadir di sini dan tentu juga podcast studio ini juga merupakan hal yang sangat menarik ya. Di era digital sekarang ini ya. Selamat untuk Bang Hasrullah dengan keluarga besar di belakang podcast ini. Terima kasih. Selanjutnya bagi saya capaian guru besar itu kan merupakan satu impian dan kita yang bekerja di kampus ini merupakan bagian dari katakanlah ikhtiar untuk menyempurnakan menyempurnakan karir di dunia perguruan tinggi. Saya alhamdulillah saya backgroundnya adalah filsafat dan dengan menulis beberapa buku. Tentunya juga Bang Hasrullah sebagai inspirator saya juga, kan? Kami waktu kuliah juga kan sering belajar tentang podcast dan seterusnya itu. Dan ternyata knowledge management, dokumentasi, buku-buku baik yang berupa cetakan maupun jurnal-jurnal itu kemudian mendorong saya, terutama dari kawan-kawan waktu itu, untuk segera mengusulkan ke profesornya. Jadilah profesor itu diperoleh. Lalu tahun 2015 itu kan ada open bidding untuk jabatan atau posisi atase pendidikan dan kebudayaan untuk tiga negara. Australia, Filipina, dan Thailand. Ya, kami kemudian mencoba untuk memasukkan berkas lah begitu ya Bang ya. Dan ketika proses berjalan, saya mengikutinya dengan seksama dan sampai tahapan interview hingga tahapan kami diposting di negara Thailand. Dan kualifikasi untuk mendapatkan atau katakanlah menduduki posisi atase ini tentu sesuai dengan background kita sebagai dosen di perguruan tinggi. Meskipun kita bersaing dengan orang-orang lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga waktu itu. Tetapi mungkin nilai plus yang diambil oleh para pewawancara dan juga mungkin nasib lah takdir gitu ya Bang Hasrullah membuat kita yang backgroundnya di bidang pendidikan, kemudian pengalaman kita, sekali lagi saya ingat sepak terjang Bang Hasrullah untuk berkiprah di tengah masyarakat, itu yang kita explore, kita refleksikan di depan para pewawancara, dan kita dipilih lah Bang, kita kerja di Thailand selama 3 tahun 8 bulan. Luar biasa ini bisa jadi inspirasi buat warganet kepada Pak Mustari. Saya ingin tanya ini. Kita punya peringkat pendidikan dibandingkan negara-negara ASEAN. Thailand itu nomor 4. Pertama adalah Singapura, kemudian Brunei, kemudian Malaysia, Thailand, Indonesia. Kira-kira apa kiat singkat bagaimana harus dilakukan supaya kita bisa naik di atas Thailand atau di atas Malaysia gitu? Terima kasih kalau membandingkan 10 negara ASEAN dalam posisi atau ranking pendidikan, memang
Singapura itu memang sudah sangat tinggi ya. Mungkin dia itu mestinya dibandingkan negara-negara Eropa lah gitu ya. Atau Jepang, itu jauh sekali dia. Kalau dibandingkan dengan kita, katakanlah tadi Malaysia, Thailand, Indonesia, kita memang jauh di bawah gitu. Tetapi saya melihatnya ini faktor yang juga terkait dengan ranking ini ialah skop atau katakanlah ya volume yang ada di dalamnya itu. Indonesia sebagai negara besar ya, kita memiliki 4.500 perguruan tinggi Bang Asrullah kan. Beda dengan Singapura yang beberapa dari konteks mereka memberikan katakanlah ya pengelolaan itu mungkin tidak seruwet dan serumit kita gitu. Tetapi saya melihat dari ranking tadi itu, saya belum cek juga, tetapi memang sejauh yang saya amati memang seperti itu. Saya bisa maklumi angka yang Bang Asrullah sampaikan, kita di posisi keempat di bawah Thailand saat ini. Itu kita indeksnya di bawah karena cenderung kita satu keruwetan dari sisi konteks ya, luasnya negara kita. Yang kedua ialah kita memiliki katakanlah ya jam terbang atau sejarah pendidikan yang relatif tidak selama 3 negara kompetitor kita tadi itu. Kalau Thailand kan negara yang belum pernah dijajah Bang, itu berarti sudah lama dia, ratusan tahun dia membangun. Kita baru 70 tahun lah ya begitu. Sehingga mereka punya waktu yang cukup untuk memberikan yang terbaik untuk pengembangan pendidikannya. Tetapi mereka punya konsep grand design yang sangat bagus Bang Asrullah. Mereka memulai dari pengembangan infrastruktur yang bagus, kemudian pengembangan SDM, dan saat ini mereka lebih fokus pada informalitas. Mereka mencoba untuk mendatangkan ekonomi melalui pintu-pintu informalitas seperti pariwisata dan lain sebagainya. Jadi Pak Mustari, kira-kira apa kata kunci yang harus dilakukan pemerintah kita, siapapun presidennya, untuk menaikkan peringkat ini? Kira-kira satu kalimat, 2 kalimat, apa yang harus dilakukan pemerintah sehingga bisa mengakselerasi? Indonesia ini kan sudah punya potensi, banyak orang pintar, kemudian teknokratnya juga banyak. Apa yang dia harus dilakukan oleh kementerian maupun presidennya gitu? Berdasarkan Bang Hasrul juga sudah ke Thailand, melihat langsung kan di Thailand itu pendidikan Thailand itu dia lebih terorganisir dengan baik, artinya dari atas sampai ke bawah mereka itu boleh saya sebut satu komando begitu ya. Pengelolaan anggaran, pengelolaan kebijakan pendidikan, kurikulum dan semacamnya itu mereka satu komando, jadi satu yang menjadi standar begitu. Jadi di saat era pandemi ini sendiri pun juga itu memang mereka tersentral menunggu policy dari pusat gitu. Jadi untuk kita bawa ke Indonesia, mungkin faktor ini yang perlu kita benahi juga, yaitu satu kesatuan policy atau kebijakan pendidikan dari atas sampai ke unit yang paling bawah itu satu. Dan yang kedua mungkin ya, kalau kita berbicara dari sisi wilayah tadi, mungkin ada semacam klaster-klaster yang perlu kita coba benahi, yang mana yang levelnya mungkin sudah advance. Karena kalau melihat Universitas Unhas misalnya ya, Bang ya, dengan beberapa universitas Thailand itu head to head. Apalagi kalau kita bicara Unhas, UI, UGM, itu jauh di atas perguruan tinggi Thailand. Cuman kan kita ambil secara umum ini ceritanya. Nah kalau ambil umum, kita agak kewalahan di situ, Bapak Saroma. Saya kira inspirasi ini cukup berarti termasuk pada penentu kebijakan di pemerintah pusat. Karena podcast ini saya yakin akan menjadi sebuah menu yang dinikmati masyarakat kita seluruh Indonesia, termasuk penentu kebijakan, baik itu menteri maupun barangkali juga pemerintah presiden gitu. Baik, ada 2 kata kunci bagaimana koordinasi ke bawah itu menyatu, tidak ada protes, satu yang iklim yang betul-betul dijaga, kemudian membentuk klaster-klaster yang kira-kira mana yang universitas yang bisa menjadi ini adalah kelas A, kelas B, kelas C. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan kepada warganet di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan wawancara kita dengan atase pendidikan yang pernah bertugas 4 tahun di sana memberi inspirasi kita untuk sumbangan pemikiran terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.